Pemirsa, kasus jenazah korban COVID-19 tertukar terjadi saat pemakaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah yang baru saja dikubur digali lagi dan dilakukan pemakaman ulang. Kasus tertukarnya jenazah korban COVID-19 terjadi saat pemakaman jenazah Ira Puspitowati di Makam Islam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah yang dimakamkan ternyata keliru, yaitu jenazah Maria Indrawati. Almarhum Ira adalah warga Taman Candi Lokal Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sementara almarhumah Maria adalah warga Kelurahan Magrisari, Kabupaten Sidoarjo. Kekeliruan diketahui setelah suami almarhum Ira melihat tulisan yang tertera di dalam peti. Petugas kemudian menggali lagi jenazah Maria yang baru dimakamkan dan dibawa ke Magrisari untuk dimakamkan di sana. Sementara jenazah Ira yang baru tiba dengan ambulans dimakamkan di lubang makam yang digali. Pihak RSUD Sidoarjo menjelaskan peristiwa tersebut terjadi karena adanya pergantian shift penjaga kamar jenazah. Petugas yang malam menyerahkan ke petugas di kamar jenazah yang pagi, sudah serah terima terjadi, kemudian saat sudah petugas yang pagi, nah ini ada keluarga yang mau ngambil jenazah. Kebetulan keluarga ini sudah berdiri di tepi peti. Kemudian ada petugas sopir ambulan. Kemudian ya menyatakan bahwa ini diangkat ya. Kemudian diangkatlah peti ini, keluarga juga ikut juga di dalam ambulan itu. Kasus tertukarnya jenazah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antar pihak keluarga almarhum dengan rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Relawan penggali kubur di Klaten, Jawa Tengah mengubur peti jenazah kosong. Hal tersebut diketahui setelah pihak rumah sakit memberitahukan bahwa peti yang dikubur tadi kosong, tidak ada jenazah. Inilah video amatir milik tim relawan kubur cepat Kamboja Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah saat melakukan pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Solo Minggu malam. Setelah selesai melakukan pemakaman, tim mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit bahwa yang dikubur tersebut belum terisi jenazah alias peti kosong. Keesokannya kuburan tersebut dibongkar lagi dan peti dibuka dan ternyata benar bahwa peti tersebut kosong. Kita sebagai relawan hanya menerima kiriman dari Rumah Sakit Muwardi, kiriman paket peti jenazah. Setelah jenazah datang, ya kita makamkan sesuai dengan prokes. Setelah kita makamkan sesuai dengan prokes, malam hari kira-kira jam selesai pemakaman itu habis maghrib menjelang isya. Setelah itu kurang lebih jam setengah 12 malam, saya mendapatkan kabar bahwa peti yang saya makamkan itu kosong. Tim relawan desa akhirnya memakamkan jenazah secara layak Senin siang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di mobil pribadinya. Pria tersebut diketahui positif COVID-19 namun tidak mendapat perawatan akibat rumah sakit penuh. Petugas Puskesmas Kota Klaten melakukan swab antigen terhadap jenazah Jamal 58 tahun warga Mojayan, Klaten Tengah yang ditemukan meninggal dunia di mobil pribadinya yang terparkir di pinggir jalan. Mendiang Jamal diketahui mengalami sesak nafas dan memiliki riwayat hipertensi serta penyakit jantung. Jamal yang sempat ditemani keluarga ke sejumlah rumah sakit tidak mendapat perawatan karena pasien rumah sakit membludak. Rencananya, Jamal akan dibawa ke Yogyakarta namun meninggal dalam perjalanan. 4 rumah sakit semuanya katanya tutup. Tapi rumah sakit mana saya tidak tahu. Terus dibawa ke Rakit Suja sampai Pandan Simping sudah meninggal. Sampai dibawa pulang lagi? Iya, bawa pulang lagi. Usai dinyatakan positif COVID-19 melalui swab tes, jenazah dibawa ke pemakaman dengan protokol kesehatan.
Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sempat dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Umum Bahtera Mas Kendari, Sulawesi Tenggara akibat terpapar COVID-19, istri Gubernur Sulawesi Tenggara Agista Aryani Alimazi petang tadi meninggal dunia. Jenazah almarhumah langsung dimakamkan malam ini dengan protokol kesehatan COVID-19. Istri Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi, Agista Aryani Alimazi meninggal dunia di ruang perawatan Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari petang tadi. Jenazah langsung dimakamkan di Kompleks Pemakaman Umum Punggolaka dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Almarhumah dirawat di rumah sakit sejak pulang dari Surabaya 28 Juni lalu karena sesak nafas dan tidak enak badan. Kemudian diketahui positif COVID-19. Sementara itu pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan istrinya Rahmawati Paliwang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasangan suami istri ini menjalani isolasi mandiri di rumah jabatannya. Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan istri dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan PCR. Kondisi Zainal dan Rahmawati kini mulai membaik dengan CT value di atas 40. Dalam sebuah video amatir, Gubernur Arifin mengimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat. Yang mana insya Allah sudah dalam tahap penyembuhan dan tidak berpotensi menularkan. Dan kami di rumah jabatan ini setiap hari melakukan kegiatan olahraga, baik itu bulu tangkis, tenis meja. Barreskrim Polri memutuskan tidak menahan Dr. Lois. Meski demikian, kasus penyebaran hoaks yang menjeratnya tetap ditindaklanjuti. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan, Dr. Louis Owen akhirnya keluar dari Polda Metro Jaya. Dr. Louis dibawa ke Barreskrim Polri guna menjalani penyelidikan lanjutan. Usai diperiksa, Louis dipulangkan karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan melarikan diri. Meski tidak ditahan, Louis tetap berstatus sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada 3 media sosial yang telah dilakukan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di bersangkutan diamankan di Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Coba Pak ke pasar di ini aja kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan itu nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Gitu. Kita aja nggak tahu. Cuman COVID itu cuma ada di TV. Iya benar. Nggak ada. Benar. Sebelumnya minggu lalu Dr. Louis ditangkap dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Dalam sejumlah kesempatan ia mengungkapkan tidak percaya dengan adanya COVID-19. Dr. Louis diduga telah menyebar hoaks dengan sengaja menimbulkan keonaran dan menghalangi penanggulangan pandemi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Satgas Penanganan COVID-19 mengapresiasi meningkatnya laporan kinerja posko COVID-19 di desa dan kelurahan dalam 1 minggu pelaksanaan PPKM darurat. Satgas mengimbau kepala daerah untuk terus memantau laporan kinerja posko demi mencegah meluasnya penularan COVID-19. 1 minggu pelaksanaan PPKM darurat, terjadi kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa atau kelurahan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah, naik sebesar hampir 200%, kemudian pembatasan jam malam naik 157,13%, serta menutup rumah ibadah pada zona oranye dan merah naik 116,4%. Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan
mengingat tindakan-tindakan ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan COVID tidak semakin meningkat di tengah masyarakat. Pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali, dengan lebih dari 50% poskonya melaporkan kinerjanya. Namun, masih ada 20 provinsi yang pelaporan kinerjanya bahkan tidak mencapai 10% dari total kelurahannya. Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing. Minggu lalu sudah saya sampaikan untuk segera membentuk posko, yang mana di minggu ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar. Pemirsa, ribuan warga Sidoarjo berkerumun untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 massal. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam.